ongkos kirim, dan dilema bupati miskin. Coba bayangkan, Anda seorang bupati di daerah tertinggal. Anggaran terbatas, tapi mimpi Anda besar. Ada dua pilihan. Sebarkan uang secara merata ke semua desa, biar adil. Atau pertaruhkan 60% anggaran di satu proyek industri raksasa, dengan harapan bisa mengubah nasib seluruh wilayah. Mana yang Anda pilih? Ini dilema nyata yang dihadapi para pengambil kebijakan. Dan untuk menjawabnya, kita butuh kerangka berpikir dari ilmu ekonomi regional. Kita akan mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih pabrik Coca-Cola ada di setiap kota besar? Semuanya bermuara pada satu hal, ongkos kirim. Alfred Faber bilang, lokasi pabrik paling efisien ada di titik di mana total biaya transportasi paling minimal. Ada dua jenis industri. Pertama, industri yang susut bobot, di mana produk jadinya lebih ringan dari bahan bakunya. Contohnya, pabrik pengolahan biji besi atau kayu jauh lebih murah kan? Kalau bahan bakunya diproses dulu di dekat sumbernya, baru produk jadinya yang sudah langsing dikirim keluar. Kebalikannya adalah industri yang tambah bobot, di mana produk jadinya lebih berat atau besar daripada bahan bakunya. Contohnya, pabrik minuman ringan, bahan utamanya kan cuma konsentrat rasa yang ringan dan air yang ada di mana-mana. Justru yang berat itu botolnya dan airnya. Makanya lebih cerdas kirim konsentratnya ke pabrik-pabrik di berbagai daerah. Lalu proses pembotolannya dilakukan di sana, dekat dengan konsumen. Nah, ketika ribuan perusahaan membuat keputusan logis yang sama, ini menciptakan efek bola salju. Sebuah wilayah yang sedikit lebih maju akan mulai menarik modal, investasi, dan tenaga kerja terampil dari sekitarnya, membuatnya semakin besar. Inilah yang disebut backwash effect. Wilayah maju menyedot semua yang terbaik dari pinggiran. Ini menjelaskan kenapa investor masih berebut masuk ke Jakarta, meskipun harga tanah dan UMR-nya sudah selangit. Karena di sanalah pasar, talenta, dan infrastruktur terbaik berkumpul. Tapi, pasti ada titik jenuhnya kan? Kenapa kita nggak semua pindah ke Jakarta? Rem alaminya adalah kemacetan, polusi, dan harga sewa yang tidak masuk akal. Ketika biaya-biaya ini lebih besar dari manfaatnya, orang dan perusahaan mulai pindah ke pinggiran. Inilah yang disebut suburbanisasi. Oke, sekarang sebagai perencana, bagaimana kita mendiagnosis ekonomi daerah? Ada dua alat. Pertama, location quotient atau LQ, untuk melihat apa tulang punggung ekonomi kita. Kita bandingkan porsi sebuah sektor di daerah kita dengan porsi nasional. Kalau angkanya di atas 1, itu sektor basis, spesialisasi Anda. Kedua, analisis shift share. Ini untuk melihat sektor mana yang lagi tumbuh cepat, si bintang baru atau rising star. Misalnya, di Kabupaten Kupang, perikanan mungkin sekarang masih kecil, tapi pertumbuhannya lebih ngebut dari rata-rata nasional. Ini sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan. Lalu ada alat canggih bernama tabel input-output. Ini menunjukkan bagaimana setiap sektor saling terkait dan membantu kita melihat multiplier effect. Investasi 1 miliar di sektor pariwisata misalnya, tidak berhenti di situ. Uangnya akan berputar dari kontraktor ke toko bangunan, lalu ke warung, tempat para pekerja belanja. Tugas perencana adalah mencari sektor dengan efek pengganda tertinggi, yang uangnya paling lengket di ekonomi lokal. Dengan semua pemahaman ini, mari kembali ke bupati kita. Apa nasihat kita? Dengan segala risiko politiknya, pilih opsi B, fokuskan anggaran di satu titik. Ini adalah konsep kutub pertumbuhan atau growth policy. Menyebar anggaran tipis-tipis tidak akan menghasilkan lompatan besar. Dengan memfokuskan sumber daya, Anda menciptakan big push. Ketika sentra industri itu berhasil, ia akan menciptakan permintaan untuk bahan baku dari petani sekitar, menyerap tenaga kerja, dan memicu pembangunan infrastruktur. Kuncinya, pastikan jembatan antara kutub pertumbuhan dan wilayah sekitarnya
dibangun sejak awal agar kemajuan itu benar-benar menetes ke bawah, bukan hanya menciptakan kantong kemewahan di tengah lautan kemiskinan. Saksikan analisa lengkap di YouTube channel, mudah diingat dengan judul Ongkos Kirim dan Ketimpangan Daerah. Dilema Bupati Miskin Ekonomi Regional e-Growth Polus. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.